lagi bersama saya, Florensana Cice, NIM 19104170009, kelas pagi C, semester 4, Prodi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran internasional. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatannya melewati batas-batas lebih dari satu negara atau ruang lingkup domestik. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, dan jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Kedua, perusahaan yang menjalankan manajemen pemasaran internasional, yang pertama yaitu perusahaan importir, yang kedua perusahaan eksportir, yang ketiga perusahaan multinasional. Materi yang ketiga yaitu perbedaan manajemen pemasaran dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri menggunakan cara perekonomian terencana, memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sedangkan di luar negeri, mengembangkan budaya organisasi dengan tradisional maupun budaya perekonomian pasar yang kompetitif dan adanya sistem manajemen paralel, yaitu sistem administrasi dan struktur kepemimpinan internal yang melibatkan orang-orang di lingkungan partai komunis yang disebut sistem dua kendali. Yang keempat, tahap menjadi pemasaran internasional. Untuk menjadi perusahaan internasional tidaklah terjadi begitu saja, melainkan beberapa tahap yaitu yang pertama, no foreign marketing. Yang kedua, infrequent foreign marketing. Yang ketiga, regular foreign marketing. Yang keempat, global marketing operation. Dari yang kelima yaitu langkah strategis memasuki pasar internasional. Untuk mengembangkan strategi memasuki pasar internasional, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis lingkungan internasional. Yang kedua, penetapan tujuan dan kebijakan. Yang ketiga, sasaran pasar internasional. Yang keempat, program pemasaran. Yang kelima, organisasi pemasaran. Yang keenam, evaluasi dan pengadilan. Oke, pada materi yang keenam yaitu lingkungan internasional. Materi ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem ekonomi dan perdagangan internasional. Kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. Wewerofto membedakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap berkondisi untuk tinggal landas. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Yang keempat, tahap kedewasaan. Yang kelima, tahap konsumsi massal tinggi. Bagian yang kedua yaitu sistem perdagangan internasional. Sistem perdagangan antar negara tidak sama. Perbedaan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa hal yaitu perbedaan tarif maupun non-tarif, barier, kuota, embargo, pengendalian nilai tukar, relokasi antar kebijakan internasional, dan asosiasi negara antar wilayah kepentingan tertentu. Bagian yang ketiga yaitu politik dan hukum internasional. Masing-masing negara berbeda keadaan politik dan dasar hukum yang dianutnya. Politik suatu negara dicerminkan oleh struktur pemerintahan dan sistem partai politiknya. Pemerintahan suatu negara dibedakan antara sistem parlementer dan absolut, serta kepartaian dibedakan antara lain sistem dua partai, multipartai, satu partai atau satu partai yang dominan. Risiko politik dapat digolongkan menjadi yang pertama, risiko kepemilikan. Yang kedua, menyangkut kehidupan dan kekayaan perusahaan. Yang ketiga, risiko operasional. Yang keempat, berkaitan dengan kelancaran usaha.
Yang kelima, risiko pengalihan. Yang keenam, berkaitan dengan risiko pelarian modal. Materi yang ketujuh yaitu strategi memasuki pasar internasional. Pilihan strategi yang dapat dipilih untuk memasuki pasar internasional adalah: yang pertama, ekspor, pasif maupun aktif. Yang kedua, licensing. Yang ketiga, joint venture. Yang keempat, direct investment.